Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga Ananda masih dalam keadaan sehat, tetap bersemangat, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, kondisi imun tetap dipertahankan. Baik, untuk di pertemuan ke-6 kali ini kita akan atau Miss akan menjelaskan tentang menggelar pertunjukan tari. Jadi bagaimana langkah-langkah untuk mengadakan pertunjukan tari. Kalau minggu lalu kita mempelajari tentang tata teknik pentas, kalau sekarang itu bagaimana kita menggelar pertunjukan tari tersebut. Apa langkah-langkahnya? Ya kan? Baik. Langkah-langkah menggelar pertunjukan karya tari. Sebelumnya, untuk menggelar pertunjukan karya tari diperlukan persiapan. Persiapan yang dilakukan sangat kompleks, mulai dari merencanakan hingga pada saat pergelaran baru langsung. Berikut ini akan diuraikan atau uraikan secara singkat mengenai langkah-langkah menggelar pertunjukan karya tari. Apa saja itu, Miss, yang akan disusun? Apa aja susunannya dan apa aja urutan-urutannya, Miss? Baik, perencanaan sebuah pergelaran karya tari meliputi beberapa hal berikut. Ya kan? Bisa kita lihat di slide berikutnya. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah jenis kegiatan. Bahwasanya pagelaran karya seni banyak jenisnya, di antaranya pagelaran karya seni tari. Ya kan, jenis kegiatan perlu dicantumkan pada sebuah perencanaan. Hal ini bertujuan apa? Untuk apa? Untuk memperjelas kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya sudah pasti kenapa jenis kegiatannya kita harus tahu dulu. Jenis kegiatannya sudah pasti tari. Kemudian ada juga kan kegiatan musik, ya kan? Dan mungkin ada kegiatan teater. Namun kita di sini kan tetap dalam konteks seni tari, maka kita harus membicarakan tentang kegiatan tarinya. Yang kedua, tujuan pegelarannya. Ya kan, suatu kegiatan pastilah mempunyai tujuan, ya kan? Tujuan pegelaran karya seni tari bagi siswa SMU telah diuraikan di atas. Tujuan tersebut perlu dicantumkan pada sebuah perencanaan. Dalam arti kata bahwa tujuannya adalah memperjelas kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya Ananda mengundang sekolah lain, tentu konsepnya Ananda sudah tahu, materinya apa yang mau Ananda tampilkan untuk orang lain, untuk kepala sekolah, yayasan, ataupun rekan-rekan kakak kelas atau rekan-rekan kawan-kawan seangkatan kalian. Kemudian 3, materi pagelaran. Ya kan? Di pagelaran itu tentunya harus ada materinya. Apa materinya? Ya, apa yang sudah direncanakan oleh anak-anak. Misalnya materi itu bisa berupa kegiatan-kegiatan selain menari, ada mungkin teatrikalnya, ya kan? Jadi tidak hanya membicarakan jenis kegiatan, tujuan, materinya juga harus ada dan harus bisa tersampaikan, ya kan? Di situ kan sudah ada ya, materi atau karya tari apa saja akan ditampilkan pada acara pegelaran perlu direncanakan. Untuk pergelaran tingkat SMU biasanya menampilkan karya tari yang telah dipelajari oleh siswa. Nah, yang sudah kita pelajari di kelas 10 dulu sebelum Anda kelas 11, 8 edisi yang ada di Sumatera Utara, ya kan? Misalnya Ananda mau menampilkan mungkin khusus kelas 11 atau mungkin gabung 10, 11 dan 12, ya kan? Sah-sah saja, tidak ada masalah, ya kan? Kemudian 4, penyaji. Penyaji adalah semua pihak yang akan menampilkan karya seni tari pada acara pagelaran. Penyaji perlu direncanakan, misalnya untuk pergelaran tingkat SMU yang dilakukan oleh sekolah. Penyaji dapat diikuti oleh siswa kelas 10 dan 12, ya kan? Jadi ini penyajinya ini tadi mungkin kelas 11, ya kan? Jadi dapat juga diikuti oleh adik kelas ataupun kakak kelas. Jadi penyajinya itu harus merencanakan dulu acara-acara apa aja, kemudian penampilannya di urutan keberapa, ya kan?
Itu tugas penyajinya, ya kan? Jadi itu langkah-langkahnya. Dan yang kemudian di nomor 5, pelaksana, ya kan? Pelaksana pada acara pagelaran sekaligus menjadi penanggung jawab kegiatan. Nah, di situ sudah jelas, ya kan, bahwa setiap yang melaksanakan pagelaran dialah yang bertanggung jawab, mau di stage, di luar stage, ataupun mungkin di depan gedung ketika mau memasuki, mungkin karena acaranya di dalam gedung, ya kan. Panitia semuanya, pelaksana itu penanggung jawab, ya kan. Acara pagelaran biasanya dilaksanakan oleh sebuah panitia. Oleh karena itu, panitia juga perlu dibentuk dalam pagelaran pertunjukan karya seni tari, ya kan? Nah, kemudian yang keenam, waktu dan tempat. Ya, waktu dan tempat perlu direncanakan secara matang dengan mempertimbangkan kegiatan sekolah yang lainnya. Pagelaran sekolah dapat ditentukan waktunya misalnya pada akhir semester 2. Tempat pagelaran dapat ditentukan dengan memilih lingkungan sekolah yang memungkinkan untuk melaksanakan pergelaran, misalnya aula sekolah atau halaman sekolah, ya kan. Di situ maksudnya bahwa sudah dipertimbangkan di mana waktunya. Misalnya kita ambil contoh, mungkin kita di GOR, ya kan, kita kan punya GOR, dan kita juga melaksanakan seperti kegiatan-kegiatan di akhir semester, ya kan. Kegiatan tersebut kenapa dilakukan di akhir semester? Karena itu kan sudah selesai ananda ujian, walaupun jadwal remedial masih ada, tapi tidak ada masalah karena kegiatan seni itu memang di setiap sekolah, khususnya sekolah Al-Azhar, ya kan, kita mengadakannya di semester akhir, yaitu di semester 2, ya kan. Kemudian setelah tadi kita membicarakan langkah-langkahnya, tentu ada persiapannya, ya kan? Persiapan dari pagelaran karya seni tari itu. Apa aja dia? Apa aja itu, Miss? Nah, yang pertama apa? Membentuk panitia pergelaran. Panitia pergelaran harus dibentuk sebagai pelaksana kegiatan. Panitia mengatur dan mempersiapkan segala kelengkapan pagelaran. Antara anggota panitia harus bekerja sama dan saling koordinasi. Penyusunan kepanitiaan suatu pagelaran musik, pagelaran tari harus disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan jenis kegiatan yang akan digelarkan. Kemudian kepanitiaan untuk pagelaran karya seni tari tingkat SMU dapat melibatkan seluruh warga sekolah dan komite sekolah yang biasanya diwakili oleh beberapa orang tua siswa. Ya, jadi di situ perlu dibentuk panitia. Kalau tidak ada panitia, siapa yang melaksanakannya? Siapa yang bertanggung jawab? Kan itu, ya kan? Kemudian merencanakan pagelarannya, ya kan? Menggelar karya tari membutuhkan sebuah perencanaan. Perencanaannya menjadi acuan atau pedoman dalam melakukan pagelaran karya tari, baik dalam membentuk tari tunggal, tari berpasangan, maupun tari kelompok, ya kan. Jadi perlu direncanakan pagelaran itu, perlu disusun. Apakah dia itu tadi Ananda mau menampilkan karya tunggal, solo, tari berpasangan, maupun tari berkelompok. Itu sangat penting agar maksimal pagelaran karya seni tari Ananda. Kemudian untuk susunan kepanitiaan pagelaran seni tari secara umum yaitu sebagai berikut, ya. Ini gambaran sebagai secara umumnya, garis besarnya. Yang pertama apa? Penanggung jawab, ya. Sebelum panitia atau sebelum ketua panitia harus ada dulu penanggung jawabnya, ya kan? Kemudian ketua panitia, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi, misalnya seksi konsumsi, humas, dan dokumentasi, ataupun yang lainnya. Inilah secara garis besar umumnya. Untuk menggelar karya tari diperlukan seksi-seksi khusus. Di antaranya penata tari, penata iringan, penata busana, penata rias, dan penata panggung. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mempersiapkan pergelaran, ya kan? Persiapan pergelaran
perlu dilakukan oleh semua orang yang terlibat dalam acara tersebut. Sebagai contoh, persiapan yang dilakukan oleh penata tari yaitu apa? Menentukan karya tari apa yang akan ditampilkan. Kemudian berapa jumlah penarinya. Kemudian mempersiapkan geraknya sudah pasti dan mengadakan latihan-latihan gerak tari bersama dengan para penari mereka. Contoh lainnya adalah persiapan yang dilakukan oleh seorang penata busana, yaitu mendesain busana yang sesuai dengan karya tarinya. Masa iya ketika nanti sudah dia menentukan karya tarinya, penata tari sudah menentukannya, busananya belum dibicarakan. Dia mau pakai busana apa, etnisnya apa, ya kan? Membuat rincian busana yang akan digunakan, mempersiapkan busana yang akan dipakai, dan mencobakan busana pada penari agar tidak terjadi kesalahan di atas panggung, ya kan? Setiap anggota panitia mempersiapkan pagelaran sesuai dengan tugas masing-masing. Oleh karenanya, pagelaran mempertunjukkan berbagai karya tari. Setiap karya tari yang disajikan perlu dibuat rincian mengenai hal-hal berikut. Apa aja itu? Mari kita lihat. Yaitu apa? Jumlah penari, kemudian jumlah pengiring, kemudian alat dan jenis tata rias yang akan digunakan, kemudian tata panggung, kemudian berikutnya properti tari yang digunakan, alat musik yang digunakan untuk iringan tarinya, ya kan? Itu penting semuanya. Kalau tidak ada itu tidak akan terlaksana pagelaran Ananda. Yang keempat, pelaksanaan pagelaran karya seni tari. Pagelaran karya seni tari dapat dilakukan di berbagai tempat, baik di dalam maupun di luar. Namun, untuk mempertunjukkan karya tari akan lebih baik jika menggunakan panggung. Paling tidak antara penyaji dan penonton terpisah, ada batasannya. Ya kan? Bentuk tempat pertunjukan karya tari yang sudah permanen banyak jenisnya, seperti minggu lalu, ya kan? Ada panggung prosenium, kemudian panggung arena, ya kan? Di sini juga saya buat sebagai contoh pendapa, panggung berbentuk prosenium dan panggung berbentuk arena, ya kan? Di sini udah jelas ya Ananda. Baik. Pada saat pagelaran berlangsung, ada beberapa panitia yang melaksanakan tugasnya. Sebagai contoh, seksi perlengkapan panggung. Seksi ini selalu siap sedia dengan segala kebutuhan perlengkapan yang diperlukan di atas panggung untuk setiap karya tari yang dipergerakan. Sebagai contoh, ada karya tari yang memerlukan setting berupa payung di tengah panggung, ya kan? Jadi setiap pagelaran, setiap seksi semua harus bertanggung jawab, ya kan? Kemudian payung tersebut harus disiapkan oleh seksi perlengkapan. Karena apa? Karena dia tugasnya adalah mempersiapkan apa-apa saja yang diperlukan oleh penari dan penyaji, ya kan? Selain itu, seksi pembawa acara biasanya juga melaksanakan tugasnya pada saat pagelaran berlangsung. Sebagai contoh, seksi pembawa acara membacakan sinopsis setiap karya tari yang akan ditampilkan. Nah, sebelum penari akan melakukan performnya, terlebih dahulu pembawa acara akan membicarakan sinopsis yang sudah dibuat penata tari atau penyaji tarinya, ya kan? Itu wajib karena jadi orang sebelum, walaupun nanti setelah melihat pertunjukan gerak demi gerak, maka mereka tahu maknanya, tapi alangkah baiknya dan prosedur yang paling utama itu memang sinopsis harus dibacakan secara jelas. Baiklah Ananda sekalian, semoga paparan yang sudah Miss jelaskan dari slide pertama sampai slide terakhir, semoga Ananda bisa paham dan mengerti dan bisa segera mengerjakan soal yang ada di Google Classroom yang sudah nanti Miss buat. Ketika Ananda mengalami kesulitan, Ananda bisa menjapri saya. Baik, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jika tidak penting sekali keluar, maka alangkah baiknya di rumah saja. Jaga stamina Ananda. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.